Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Kalstasiahan dari kelas 10 Perawat 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup yang pertama yaitu berkembang biak, yang kedua bernapas, yang ketiga beradaptasi, keempat bergerak, dan kelima peka terhadap pasangan. Yang keenam memerlukan nutrisi, dan ketujuh mengeluarkan zat-zat sisa. Yang kedelapan pertumbuhan dan perkembangan, dan kesembilan melakukan metabolisme. 1. Berkembang biak. Baik seluruh makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan keturunannya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan memiliki dua cara berkembang biak dengan cara ovivipar beranak. Ovivipar bertelur, membelah diri, dan lain-lainnya. Sedangkan proses berkembang biak pada tumbuhan berlangsung secara kawin generatif dan tidak kawin vegetatif. Proses perkembangbiakan generatif melalui tunas umbi akar. Yang kedua, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup dan mengeluarkan yang melibatkan oksigen serta karbon dioksida. Tidak semua memiliki cara bernapas yang sama. Misalnya, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Melalui hidung, manusia menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan hewan bernapas menggunakan paru-paru, insang irakea, kulit, dan lain-lainnya. Sedangkan tumbuhan juga memiliki cara yang berbeda-beda dengan manusia dan hewan lain-lainnya. Tumbuhan bisa menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen dan menghasilkan fotosintesis. Yang ketiga, beradaptasi. Beradaptasi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan agar bertahan hidup. Cara beradaptasi yaitu morfologi, perubahan bentuk tubuh atau organ tubuh. Contohnya, bentuk kaki bebek yang berselaput untuk berenang. Fisiologi, menyesuaikan diri terhadap lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh dengan tujuan bertahan hidup. Contohnya, burung elang memiliki paruh yang meruncing dan melengkung serta cakaran yang kuat dengan kuku yang runcing dan melengkung. Tingkah laku perilaku hewan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau membantunya bertahan hidup. Contohnya, bunglon mengubah warna kulitnya. 4. Bergerak. Bergerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Manusia bergerak menggunakan tulang dan otot, tangan dan kaki. Sedangkan hewan aves atau burung bergerak dengan sayap dan kaki. Amphibia atau hewan hidup di dua alam, bergerak dengan kaki dan ekor. Reptilia atau hewan melta bergerak dengan kaki dan perut. Isces atau ikan bergerak dengan sirip dan ekor. Mamalia atau hewan menyusui, bergerak dengan kaki, sayap, sirip, dan ekor. Sedangkan tumbuhan di dalam tumbuh dan tumbuhan itu sendiri. Tumbuhan luar cahaya matahari, sentuhan gravitas, air, pupuk, atau zat kimia. Yang kelima, peka terhadap rangsangan.
peka terhadap rangsangan dalam kemampuan makhluk hidup untuk bereaksi setiap kali atau mendapatkan rangsangan. Contohnya, cicak akan memutuskan ekornya saat merasa terancam oleh predator. 6. Memerlukan nutrisi. Memerlukan nutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berasal dari makanan dan minuman. Minuman atau air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nutrisi. Nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berbeda-beda pada setiap individu. Makhluk hidup berbeda-beda. Kandungan gizi penting untuk hidup sehat. Di antaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kalsium, mineral, serat. Sedangkan hewan juga memiliki nutrisi, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, herbivora, pemakan daging, omnivora, pemakan segalanya, insektivora, pemakan serangga dan tumbuhan. Organisme autotrof atau dapat membuat makanan sendiri. Proses fotosintesis dan pupuk. Ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Manusia sistem ekskresi atau pengeluaran zat sistem pencernaan, defekasi. Proses pengeluaran zat sisa berupa fases. Organnya berupa ginjal, urin, hati, empedu, paru-paru, karbon dioksida, kulit, keringat, tumbuhan. Proses fotosintesis keluarkan berupa oksigen. Yang ke-8, pertumbuhan dan perkembangan. Pertambahan sel atau volume pada makhluk hidup. Sifatnya insertable, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perkembangan, proses menuju kedewasaan. Sifatnya reversible, dapat kembali ke bentuk semula. Kualitatif, tidak dapat dihitung. 9. Melakukan metabolisme. Melakukan metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu 1. Anabolisme, proses penyusun suatu reaksi sederhana menjadi reaksi kompleks karbon dioksida atau proses fotosintesis. 2. Katabolisme, proses pembongkaran suatu reaksi kompleks menjadi reaksi sederhana. Contohnya pembongkaran glukosa menjadi ATP